Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan kita hidayah, dan selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Dalam komentar kemarin ya, beberapa hari ini ada komentar dari saudara Calisia ya, atas nama Calisia ya. Beliau berkomentar bahwasanya di Desa Lalan, kecamatan di Desa Sri Gading, Kecamatan Lalan, Kabupaten Muba atau Musi Banyu Asin, Palembang, itu ada pancaran energi yang kuat. Kemudian meminta kepada kami tim Raja Nusantara untuk melakukan penelusuran. Jadi pada video kali ini kami menyampaikan hasilnya. Penyampaian hasil penelusuran ini bukanlah sebuah bentuk dari arogansi atau kesombongan atau bentuk so tau lah, intinya bukan. Tapi penyampaian dari hasil investigasi ini merupakan upaya kami dalam memunculkan atau dalam memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Supaya kita bisa bersama-sama mentafakuri atau bersama-sama melihat hal ini sebagai sebuah karya Allah yang harus kita harus kita apresiasi, dan juga kita harus terlibat dengan karya-karya yang lainnya. Nah, Mbak atau Mas ya, saudara atau saudari Calisia, energi yang sangat besar yang ada di Desa Sri Gading, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Palembang. Jadi di situ memang terbentuk sebuah negara, sebuah kerajaan, bukan sebuah negara. Pada tahun 1996, komunitas di daerah Sri Gading itu, tapi ini kerajaan, jadi gini, ini kerajaan metafisik ya, bukan kerajaan fisik. Jadi di situ memang tempat tempat persinggahan atau semacam tempat bersandar, berlabuhnya atau tempat ininya pasukan terbaik dari Sriwijaya gitu. Datang ke situ. Kemudian saya tidak menceritakan Sriwijayanya ya. Nah, mereka berada di situ dan semakin banyak di situ sampai tahun 1996. Nah, pada tahun 1996 mulailah di situ disepakati tata nilai atau sistem atau kesepakatan umum tentang kehidupan bermasyarakat. Sampai tahun 2016, kemudian kekuatan itu semakin besar di Sri Gading itu semakin besar, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat atau membentuk sebuah pemerintahan bentuknya kerajaan gitu loh Kak. Nah, kemudian terjadilah suksesi mulai 2016 itu terjadi suksesi kepemimpinan baru, bersepakat membentuk pemerintahan kerajaan baru, namanya kerajaannya Sri Gading. Itu baru ada, kerajaan itu baru muncul, memang kerajaan baru. Jadi polanya itu mantan lah itu dari prajurit Hulu Balang Sriwijaya
yang entah itu melarikan diri atau entah memang diperintahkan untuk lari ke suatu tempat sampai tiba di Sri Gading itu. Nah, pada tahun 96 mereka hidup bersama-sama di situ sampai 2016, barulah di situ menciptakan suksesi sebuah kerajaan. Tahun 2020 ini mereka sudah mulai eksis gitu, mulai lengkap tatanannya, sarananya semuanya sudah lengkap sehingga energi dan auranya sudah terdeteksi gitu loh. Kalau sebelumnya memang lemah karena mereka hidup biasa. Nah, di nama kerajaannya Sri Gading ya. Namanya kerajaannya Sri Gading, warna kerajaannya seperti emas, seperti gading begitu. Keemas-emasan tapi seperti gading, seperti warna marmer gitulah. Nah, di situ nama sultannya, nama pemimpinnya Sultan Bahauddin. Ini kerajaannya Islam ya, kerajaan metafisik tapi Islam. Baru, ini baru, kerajaan baru. Nama sultannya Bahauddin. Nama permaisurinya Ratu Islamiyah. Nama permaisurinya Ratu Islamiyah. Kemudian nama patihnya Jenderal Abidin. Nama panglimanya Jenderal Halauddin kalau tidak salah ya, Halauddin. Jenderal Halauddin. Nah, jumlah pasukannya sebanyak 256.000. 50.000 di darat, 50.000 di laut, 50.000 di udara, dan 156.000 di darat sebagai pasukan darat atau polisi atau pasukan darat, keamanan darat lah intinya. Mahkotanya itu sama seperti mahkota Sriwijaya. Jadi kerajaan ini muncul sebagai bentuk persiapan terhadap eksistensi dari pemimpin baru yang akan hadir itu, yaitu Satrio Piningit itu. Jadi mereka semacam mempersatukan kembali serpihan-serpihan mantan Sriwijaya gitu loh maksudnya di daerah situ. Tapi gitu, karena semakin banyak maka mereka saudara-saudara kita ini kemudian membangun sebuah eksistensi baru yang memang embrionya dari Sriwijaya, tapi ini negara baru yang memang sebelumnya tidak ada. Dalam catatan sejarah pun tidak akan ada karena ini negara baru, kerajaan baru maksudnya. Kerajaan baru, namanya kerajaannya Sri Gading. Jadi kepada saudara-saudari Chalisia ya, atas nama akun Chalisia, energi yang ada itu adalah energi kerajaan baru namanya Sri Gading. Tujuan utama didirikan Sri Gading adalah menyongsong kehadiran pemimpin ini untuk bersama-sama mensejahterakan rakyat. Nah, kerajaan ini memang posisinya adanya di metafisik, gitu loh. Dan insya Allah ke depan kerajaan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan fisik masyarakat di sekitar situ. Kerajaan Sri Gading ini luasnya sama dengan Kabupaten Muba. Jadi wilayahnya sekabupaten Muba wilayahnya. Jadi nanti saudara-saudara dari kerajaan Sri Gading ini akan bersama-sama berkarya untuk dalam karya agung Allah nanti, maksudnya berpengaruh terhadap eksistensi fisik manusia di daerah situ. Jadi memberikan energi yang positif terhadap lingkungannya di situ di daerah Muba itu. Itu jadi hasil penelusurannya seperti itu. Nama kerajaannya Sri Gading, nama pemimpinnya Sultan Bahauddin, nama istrinya Ratu Islamiyah, nama patihnya Zainal Abidin, nama panglima perangnya Jenderal Halauddin kalau salah Halauddin. Itu nama kerajaannya di daerah Sri Gading, memang namanya Sri Gading, pusatnya di Sri Gading, Kecamatan Lalen, Kabupaten Muba. Itu. Dan sebagian memang sudah ada interaksi dengan manusia gitu, walaupun belum banyak. Dan saya berharap jika ada saudara-saudara yang bisa menembus ke kerajaan tersebut, berbuatlah mulia, dalam artian tidak perlu
melakukan tindakan-tindakan yang bisa membawa pada kemusyrikan ataupun membawa pada kesesatan, karena kerajaan ini muncul untuk menyongsong kebangkitan agama tauhid, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Itu untuk jawaban dari permohonan dari Chalisia. Nah, sebenarnya muncul juga kerajaan-kerajaan lain selain di Sri Gading, sudah ada di beberapa daerah lainnya, tapi memang belum bisa diungkapkan. Seperti Suranjana di Kalimantan Selatan itu memang ada, tapi bukan kerajaan. Mungkin lain kali bisa kita bahas tentang kota modern Suranjana di Kalimantan Selatan. Itu sudah ada, tapi memang pemimpinnya tidak bersedia untuk dipublikasi ya. Jadi tidak bersedia. Mungkin nanti lain waktu insya Allah kalau gubernur Suranjana, daerah Suranjana itu bersedia untuk dipublikasikan, kami akan publikasikan. Nah, kalau yang Sri Gading ini memang sudah dalam mode on lah untuk sama-sama menyambut karya agung Allah melalui peran atau melalui eksistensinya di dunia metafisik untuk bersama-sama membangun agama tauhid. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.